Dulu pernah ada di Jawa ini suatu kerajaan, namanya Kerajaan Mojopahit. Pernah berjaya sebentar itu, berjaya berapa ratus tahun. Kemudian Fa'asbaha hasyiman tadruhur riyah. Tahu-tahu runtuh, hilang. Bekasnya saya sudah nggak ada. Itu rajanya Brawijaya, Maharaja Majapahit. Patihnya namanya Gajah Mada. Sakti sekali dalam pertempuran. Rajanya hilang, patihnya hilang, kerajaannya hilang, kuburannya pun nggak diketahui, seolah-olah tidak pernah ada. Betul? Begitu semua. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan itu juga kalau hancur itu tidak langsung, dikit-dikit. Begitu juga keadaan dunia itu, hancurnya itu pelan-pelan, tahu-tahu hilang. Dulu ada kerajaan namanya Persia, dulu ada kerajaan namanya Romawi, dulu ada kerajaan namanya ini, namanya itu, tahu-tahu runtuh. Fa'asbaha hasyiman tadruhur riyah. Seolah-olah nggak pernah ada. Manusia juga itu. Wah, ini kamu hidup sekarang muda-muda, ganteng-ganteng, seolah-olah nggak bisa mati itu. Apalagi kalau waktu latihan furusiah itu, Masya Allah, tampak sehat-sehat betul. Nggak lama kemudian, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tahu-tahu mana itu anak-anak dulu itu. Fa'asbaha hasyiman tadruhur riyah. Tidak pernah ada seolah-olah. Ya, pindah ke negeri akhirat. Nah, orang itu kalau mikir begini sungguhan, tidak akan tertarik melihat dunia ini. Alah, dunia. Bahkan kalau orang itu masuk betul pikirnya ini, dikasih dunia gratis pun nggak mau. Kalau kita ini kan nggak mau dunia karena susah, sulit mencari dunia itu. Mau gratis sih ya mau sebetulnya. Mau Mercedes gratis, oh mau. Beli, oh enggak mau lebih. Enakan jalan kaki aja sehat katanya. Jadi kalau gratis mau. Nah, Nabi itu dikasih gratis. Yang nawari itu Allah SWT, yang punya dunia ini. Kalau yang nawari Allah berarti halal 100%. Gak mau Nabi. Ya Allah, saya lebih suka sehari makan sehingga saya bisa syukur kepada Engkau, sehari lapar sehingga saya bisa merengek-rengek kepada Engkau, kata Nabi. Jadi Nabi itu kasih dunia itu nggak mau karena khawatir nanti mengganggu hubungannya dengan Allah. Kalau kita melihat sepintas kayaknya orang kaya tuh enak gitu kayaknya, ya nggak? Oh enak itu yang sugih, ditimbang mobil, mangan sate gule, ya kan? Gak tahu tewel, gak tahu. Oh enak dia yang sugih. Itu cuman perasaan kita saja.
Orang-orang kaya itu melihat orang-orang miskin itu heran juga, enak jadi orang miskin. Ada seorang raja sudah berhari-hari nggak bisa tidur, hanya dia putar di taman istananya. Maka dia melihat ada pegawai taman itu sedang kerja keras memotong kayu. Setelah kerja keras, langsung dia makan nasi bungkus, sak bungkus gede, makan. Habis minum air kali itu, satu kendi, habis. Saya itu tidur mendengkur, ngorok tidurnya di pinggir kali gitu. Maka raja tadi heran, Masya Allah, kuli ini ternyata lebih nikmat daripada saya. Saya ini sudah berhari-hari nggak bisa tidur, mumet saya. Makanan macam-macam makanan disuguhkan, nggak ada yang selera. Ini nasi bungkus di pinggir kali, minum air satu kendi, seger. Ini tidak bisa kenikmatan ini dirasakan orang-orang kaya. Kamu lihat orang-orang kaya itu kalau makan kan, kecimi-kecimi, nggak ada selera, makan dikit, sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam satu riwayat mengatakan, setiap Allah mengasihi orang itu dunia, maka Allah SWT akan kasih dia keresahan sejauh dunia yang dia berikan. Itu saya dulu membaca riwayat ini agak masa iya. Orang itu tambah kaya, tambah banyak resahnya itu apa ya? Iya. Ternyata betul mereka. Saya sudah banyak itu kumpul orang-orang kaya-kaya itu kan. Itu semua itu mengeluh. Ternyata orang kaya itu gak enak gitu ya. Kamu percaya nggak? Saya ingin coba dulu, Pak. Kamu nggak usah nyoba, nanti kalah susah nanti kamu. Bila kamu percaya saja, kenikmatan itu tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat melebihi orang itu mengamalkan agama, zikir kepada Allah SWT. Maka Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, anaknya Raja Balkha di Persia sana. Tahu-tahu dia tinggalkan kerajaannya, berjalan kaki menuju Mekah. Sampai 11 tahun baru sampai Mekah. Sampai di Mekah, dia tidur di pinggir jalan. Akhirnya beberapa temannya ayah dia terkejut, loh ini Ibrahim di sini. Assalamualaikum, Ibrahim. Apa yang kamu dapatkan nih? Kerajaan sudah kamu tinggalkan, harta sudah kamu tinggalkan. Hasilnya apa? Maka Ibrahim mengatakan, hasilnya saya ridho dengan Allah SWT. Ya, kalau ini sulit dipahami, gini aja. Ada orang itu rumahnya itu dari gubuk, dari bambu. Sangat sederhana. Nggak punya apa-apa kelihatannya. Dia punya tetangga, rumahnya mewah. Tapi aneh ini, orang miskin tadi itu melihat rumah mewah nggak tertarik. Tetangganya beli mobil nggak pernah tanya. Ya. Berapa ini harga nggak pernah tanya. Ketemu, Assalamualaikum, sudah gitu aja.
rumahnya bertingkat-tingkat tetangganya. Dia nggak pernah tanya, nggak pernah melihat, nggak pernah kelihatan tertarik. Tapi dia tenang aja di gubuknya itu. Akhirnya tetangganya yang kaya itu heran lama-lama. Ini orang kok melihat saya punya mobil, rumah bertingkat-tingkat, nggak pernah tanya, nggak pernah ngelihat, agak heran, nggak pernah. Kok tenang saja dengan gubuknya itu. Sebenarnya dia ini punya apa tuh ini sebetulnya dia. Maka orang kaya tadi datang ke tetangganya yang miskin itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya itu heran pada kamu kok, Pak. Heran apa toh? Ini kalau kamu itu nggak punya apa-apa, nggak melihat saya kaya, nggak pernah tanya, nggak pernah heran. Nggak pernah melihat rumah saya dengan agak takjub sedikit, ya enggak pernah tanya, nggak pernah lihat ada orang bangun, ada orang apa, diem aja. Kamu itu sebenarnya orang bagaimana toh? Oh, itu toh. Kamu sih tidak tahu, Pak. Saya itu sebetulnya lebih kaya dari kamu. Kamu tuh miskin kalau dibanding saya. Betul, betul. Ini di rumah saya itu, di bawah ranjang saya itu, saya punya simpanan emas 10 ton. Maka saya ini kelihatannya aja miskin. Saya ini kaya, lebih kaya dari kamu. Oh, pantesan. Makanya kamu nggak pernah lirik rumah saya. Iya, untuk apa rumah gitu aja. Ini cerita ini untuk pelajaran buat kita. Orang iman tuh gitu itu. Rumahnya jelek, nggak punya apa-apa, tapi merasa lebih kaya. Yang saya kan sudah punya istana emas di surga. Nah, gitu kan. Bukan 10 ton emas di bawah ranjang, lebih dari itu. Makanya orang iman itu melihat orang-orang kaya, alah, apa? Miskin itu dia, masih kaya saya. Saya punya rumah itu tingkatannya 6.666 tingkat. Sesuai dengan hafalan Quran yang dihafalkan di pondok. Gitu kok masih merasa miskin. Ini gimana itu? Orang goblok berarti. Teman-temannya yang punya karir politik ini sudah naik jabatannya. Sudah ada yang dekat dengan presiden, ada yang dekat dengan menteri-menteri. Tapi ini santri ini nggak punya kenalan apa-apa, RT pun nggak kenal. Kenalnya cuma dengan kuli-kuli orang-orang miskin. Tapi merasa dia lebih beruntung. Saya nggak kenal dengan presiden, nggak kenal dengan gubernur, tapi saya kenal dengan Rasulullah. Nggak apa-apa. Teman-temannya mau cari karir politik, mau daftarkan pilkada, daftarkan DPR, dia daftarkan ngapalkan Quran saja. Orang-orang sibuk dengan politiknya, dia sibuk membaca selawat biar ini dekat sama Rasulullah. Bagaimana kita rubah begitu pikiran kita ini? Ini yang paling musibah paling besar ini, santri-santri ya, musibah paling besar itu santri tapi melirik orang dunia. Ini musibah. Ini yang bikin kita hidup ingah-ingih itu. Ngerti ingah-ingih? Ingah-ingih ngerti nggak? Rendah diri, melihat orang-orang kaya itu tertegun. Aduh, saya kok tidak jadi orang kaya. Ini musibatun uzma. Kenal akhirat tapi malah tertarik dunia. Kenal Rasulullah malah tertarik dengan orang-orang dunia. Ini adalah musibah.